ada sebuah pertanyaan bagaimana pemberdayaan masyarakat di lokasi Proklim. Sebenarnya pemberdayaan masyarakat itu di semua tempat sama saja, tergantung masyarakatnya itu seperti apa karakternya. Cuman kalau kita bagi lebih mudah, masyarakat itu kan ada masyarakat kawasan perkotaan dengan padat penduduk, masyarakat pesisir berada di tepi pantai, masyarakat pedesaan yang biasanya dengan pertanian, kemudian masyarakat di tepi hutan. Nah, ini biasa di daerah-daerah yang cukup pedalaman atau berada di lereng-lereng gunung. Nah, dari berbagai tipologi masyarakat tersebut, kalau kita tarik garis lurus, punya tren yang mirip. Misalnya bahwa masyarakat itu punya tokoh, punya panutan, punya orang yang akan dijadikan rujukan ketika mereka melangkah. Program kerjanya apa, lalu mereka harus bergerak kemana, itu biasanya menunggu komando dari si tokoh tersebut. Itulah yang kita sebut sebagai pemimpin lokal. Yang kedua, penggerak yang kedua adalah aturan. Bagaimana masyarakat itu membuat aturan yang diturunkan dari aturan perundang-undangan yang paling atas level negara sampai ke level kelompok, mereka sepakati harus melakukan apa, aturannya bagaimana, dan konsekuensi jika melanggar harus seperti apa. Itu pembuatan aturan. Tentu biasanya disepakati dengan kearifan lokal yang ada. Nah, yang ketiga adalah pendanaan. Nah, pendanaan ini harus gabungan ya. Ada yang sifatnya top down dari atas, ada dari para pihak yang lain, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah swadaya dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana mereka itu harus mengeluarkan dana, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Ya, dalam bentuk barang itu misalnya benda-benda atau makanan dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah pendampingan. Kita tahu namanya pendampingan di masyarakat ini sangat penting untuk membangun motivasi. Kultur masyarakat kita itu kalau didampingi, mereka lebih semangat, lebih bergairah, dan ingin tampil lebih baik dibanding kalau mereka tidak ada kunjungan, dibanding kalau mereka tidak ada tamu. Jadi tamu itu membuat aura positif dari aksi-aksi yang dilakukan di lokasi di masyarakat tersebut. Jadi ada 4 tadi, pemimpin lokal, aturan, pendanaan, juga pendampingan. Nah, proses ini bisa berjalan kira-kira 4 tahun secara normalnya, karena harus diawali dari apa? Dari menggali potensi sumber daya manusianya seperti apa, potensi sumber daya alamnya seperti apa, ya kan? Terus setelah menggali potensi, masyarakat disadarkan dengan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kualitas dari si SDM-nya. Jadi SDM ini kan gampang-gampang susah, karena apa? Ini biasanya membangun paradigma baru. Saya sering mencontohkan bahwa memberdayakan itu ibarat mengubah orang yang tidak ada rasa menjadi orang yang jatuh cinta. Ini tantangannya, bagaimana mereka mencintai aksi-aksi, mau memilah sampah, mau menanam pohon, mau merawatnya. Ini nggak gampang, karena mengubah perilaku dari sebelumnya. Nah, setelah SDM-nya itu meningkat, biasanya dengan studi banding, pelatihan, maka dibangunlah komunikasi dengan para pihak, baik internal maupun eksternal. Nah, setelah komunikasi bagus, baru mereka terpikirkan untuk bekerja sama dengan siapa, berbuat apa. Terbangunlah kolaborasi. Jadi kolaborasi itu duduk bersama, siapa berbuat apa, lalu akan tercapai kerjasama yang saling mempengaruhi sehingga nanti terintegrasi menjadi satu kesatuan yang utuh dalam tujuan yang sama, dan kemudian mereka nantinya akan menghasilkan sebuah produk unggulan atau program unggulan yang nanti bisa mendorong ke arah kemandirian ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tentu ke arah produk ini kadang-kadang membutuhkan sentuhan dari pemerintah atau para pihak yang lain berupa bantuan infrastruktur, bantuan teknologi tepat guna. Teknologi apa yang dibutuhkan untuk memoles, untuk mengemas produk-produk atau program yang dihasilkan oleh masyarakat. Nah, jadi pemberdayaan masyarakat ini alurnya secara umum membutuhkan waktu
kisarannya 4 tahun, tapi bisa lebih panjang, bisa lebih pendek, tergantung bagaimana pergerakan di masyarakat tersebut dan syarat unsur-unsur tadi sudah ada atau belum. Kalau sudah ada awalan yang bagus, misalnya kualitas SDM-nya sudah banyak yang bagus, maka sentuhannya mungkin hanya perlu 1-2 tahun sudah ada hasil yang lebih baik. Jadi kelembagaan di Proklim ini juga warnanya seperti itu. Bagaimana nanti pergerakannya, tiap lokasi bisa berbeda. Makanya ada yang berbasis RW, ada yang berbasis dusun, desa, kelurahan. Nah, dinamika ini kita harus belajar bahwa semua itu perbedaan adalah hal yang nyata yang harus kita akui, fakta di lapangan. Itulah yang menambah keberagaman gerakan kita di Indonesia. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih.